Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Jumpa kembali dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore. Alhamdulillah tidak telat terlalu lama ya, telat 3 menit nih. NN profesional semua untuk saya kembali live bersama Mas dan Mbak semua dalam program Nina Nugroho Solutions hari Jumat 4 Juni 2021. Sekarang ini udah episode 84, Masya Allah nggak terasa ya. Kita sudah bersama-sama selama 84 episode gitu. Dan mohon maaf kalau misalnya saya kurang terlalu tinggi nih kameranya. Karena sore hari ini sedang ada di lokasi pemotretan Nina Nugroho Store nih. Mau lihat nggak Mbak sebelum kita tuh ya? Saya lagi pemotretan di sini, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi masih bisa tetap menemani Mbak semua dalam program Nina Nugroho Solution. Ya, sore hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa sekali nih Mbak. Dan juga akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu wanita hebat, wanita yang berdaya nih, memiliki daya juang yang luar biasa sehingga mencapai kesuksesan yang luar biasa sekali. Siapakah beliau nanti akan saya sampaikan ya, tapi sebelum saya mengundang narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, saya mau menyampaikan kepada Mbak semuanya bahwa sore hari ini seperti biasa saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Perpaduan warnanya ini ya keren banget tuh, midnight blue dengan ini ada warna salem tapi salem tua, terakota juga belum ke arah terakota, marun juga tapi lebih muda, warnanya cantik sekali, sangat cocok dipadu-padankan untuk Mbak semuanya ke kantor. Nah ini adalah shirt yang dipadu-padankan dengan pipe pants Mbak, pastinya cocok banget kan. Silakan untuk berbagai kategori busana kerja yang bisa menjadi inspirasi Mbak semua untuk ke kantor bisa dilihat di Instagramnya Nina Nugroho Store, karena kategorinya banyak sekali ya Mbak. Ada shirt, ada fly pants, kemudian ada tunik, ada kulot, ada midi, ada skirt atau rok, ada juga gamis loh Mbak. Untuk busana shirtnya sendiri ada basic shirt, ada flap shirt, pokoknya banyak banget yang bisa menjadi rujukan Mbak kalau misalnya mau ke kantor supaya nggak pusing-pusing lagi. Silakan lihat koleksi busana kerjanya di Nina Nugroho Store. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak semuanya karena telah berkenan mensupport acara Nina Nugroho Solutions yang selalu hadir di hadapan Mbak semuanya di setiap hari Jumat jam 4 sore ya. Walaupun hujan, walaupun panas, insya Allah kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, sore hari ini seperti yang tadi saya janjikan, kita akan ngobrol tentang ini nih, melirik lurik. Wow, lurik seperti yang sama-sama kita ketahui adalah motif untuk kain batik ya. Tuh, melirik lurik dengan narasumber Ibu Maharani Setiawan. Siapakah beliau? Beliau saat ini adalah seorang fashion designer, kemudian owner brand Prasojo Bairani. Prasojo Bairani ini adalah sebuah brand yang lahir dari Maharani Setiawan. Mbak Rani adalah generasi ketiga nih yang mengelola lurik Prasojo. Mbak Rani juga orang pertama yang memiliki ide untuk mengubah kain lurik tenun menjadi busana ready to wear. Lurik terkenal sebagai wastra Nusantara yang paling sederhana. Awalnya kain ini diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, tapi kemudian dibuat inovasinya sedemikian rupa sehingga bisa digarap nih sisi fashionnya nih agar image lurik naik dan dipakai oleh kaum menengah ke atas. Nah, fashion activity-nya sendiri di overseas, beliau pernah mengikuti London Fashion Week Autumn Winter 2019, kemudian Ottawa Fashion Show di Kanada tahun 2017. Luar biasa ya. Domestiknya Fashion Show Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI 2018, Jogja Fashion Festival 2019, Fashion Show Hari Batik Nasional Yogyakarta 2020,
Musda PPMI DIY Yogyakarta Maret 2021. Luar biasa sekali kan? Nah, tema kita sore hari ini menarik sekali Mbak, terkait dengan melirik lurik nih. Kita lihat sama-sama ya nanti. Silakan kepada Mbak semuanya, para NN profesional semua untuk mengajukan pertanyaan seputar tema. Temanya adalah melirik lurik. Nah, silakan ajukan pertanyaan seputar tema karena nanti pertanyaan yang terbaik akan dipilih oleh tim kami dan akan menjadi pemenang. Kemudian selanjutnya diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Nanti kita juga akan mengundang satu orang penanya secara live yang boleh bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang terhormat, yaitu Ibu Maharani Setiawan. Yuk mari kita tidak berlama-lama lagi, langsung aja mengundang beliaunya untuk hadir bersama kita sore hari ini ya. Silakan jangan lupa ajukan pertanyaan seputar tema. Karena nanti pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Ya. Oke. Ya Mbak, ini hijabnya saya juga dari Nina Nugroho Store nih, enak banget hijabnya dipakai. Wow, brosnya juga dari Nina Nugroho Store, semua dari Nina Nugroho Store ya Mbak. Oke. Nah, akan coba saya undang lagi Mbak Raninya. Minta komennya dong, suara saya jelas nggak ya Mbak semuanya? Nah, ini dia. Halo Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak menyapa para NN profesional dulu nih untuk yang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Monggo Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Marian Setiawan. Saya dari Lurik Prasojo generasi ketiga. Sudah berdiri sejak tahun 1950. Dan setelah saya pegang, mulai masuk ke dunia fashion untuk mengenalkan produk lokal untuk menjadi internasional, insya Allah. Amin. Sudah luar biasa sekali, udah ke London, sudah ke Ottawa, Masya Allah. Selamat ya Mbak. Mbak, Nina ucapkan terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk jadi narasumber di Nina Nugroho Solution sore hari ini. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Iya, makasih. Tadi sekilas sudah dibacakan nih short profile-nya Mbak, luar biasa sekali ya, mengangkat lurik untuk menjadi sesuatu yang fashionable dan meningkatkan lurik untuk bisa dipakai oleh kaum menengah ke atas nih Mbak. Nah, boleh diceritakan dong Mbak, gimana sih sejarah kain lurik yang sangat dikenal nih khususnya di Jawa Tengah? Ya, kalau untuk lurik sendiri kebetulan sudah dari zaman dulu kan memang karena wastra Nusantara dan itu yang paling sederhana. Jadi wastra Nusantara yang paling murah. Kalau sekarang masih dikenal paling murah sih sebenarnya untuk materialnya. Tapi kita berusaha untuk membranding lurik itu menjadi untuk semua kalangan bisa dipakai. Jadi kita kalau ada yang mencari lurik dengan harga dan kualitas yang lebih bagus, kita juga punya. Jadi semua segmen kita berusaha bisa membuat untuk mass produknya. Luar biasa sekali. Oh itu jadi yang paling sederhana dan bahan bakunya pun masih yang paling murah ya Mbak. Keren banget kalau misalnya bisa dipakai sampai dengan berbagai kalangan tuh Mbak, karena memang tidak sulit ya mendapatkannya ya. Iya, jadi kalau lurik itu kan materialnya 100% katun. Terus kita mulai mencoba lurik dengan harga lebih tinggi di atas itu, kita coba bikin lurik batik. Jadi kita membatik di atas kain lurik. Ada lagi yang kita selain dicap, ada yang dicanting, harganya lebih tinggi lagi. Untuk lurik harga yang lebih tinggi lagi ada lurik dengan warna alam. Terus yang paling mahal lurik kita bikin dengan benang sutra. Jadi tetap tenun lurik tapi benangnya materialnya sutra. Keren sekali ya. Itu menggapai berbagai kalangan tuh Mbak, karena kan udah ada
range harganya berbeda-beda, monggo silakan Iya. mau yang mana, mau dipakai kemana. Pasti kalau misalnya untuk sehari-hari bisa yang katun tadi, kalau misalnya mau pesta bisa yang sutra. Wah, keren, Iya, keren. dan merupakan tantangan tersendiri karena kita kan sebuah warisan, Nah, harus iya, melestarikan dan kita tidak mau ketinggalan zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang ada di pasar. betul, Sekarang luritnya juga, beradaptasi. Iya. iya, sekarang luritnya juga sudah banyak corak warnanya memang keluar dari pakem, tapi karena kita ingin mengikuti tren saat ini, bukan karena kita tidak melestarikan warna-warna yang asli, tapi kita tetap bikin yang klasik, motif yang ada namanya. Tapi kita kan tetap harus mengikuti tren untuk bisa survive sekarang ini. Iya, betul sekali. Tidak meninggalkan legasinya, masih tetap dipertahankan, tapi beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Itu sih Mbak, Iya. luar biasa. Baik, Mbak, yang membedakan kain lurik dari Jawa Tengah dengan tenun dari daerah lain, terutama kan di Sumatera juga udah banyak kain-kain yang dikenal ya Mbak, keindahan tenunnya. Itu kira-kira menurut Mbak Rani apa nih Mbak yang menjadi Iya, apa kalau ya? kalau lurik itu sendiri kan dari kata lorek-lorek. Lorek-lorek itu garis-garis. Jadi benar-benar sederhana, motifnya itu cuma garis-garis aja. Jadi benang yang ditata di atas tenun, motifnya garis-garis. Kalau dari luar Jawa itu kebanyakan ada polanya, ada gambar motifnya, bisa menggambarkan ceritanya, alur dari gambar yang ditenun. Kalau kita garis-garis aja, karena lerek-lerek, lurik itu lerek-lerek. Lerek-lerek bahasa Indonesianya garis-garis gitu ya. Garis-garis, ya. Jadi dia lurik ya di Iya. apa disebutnya. Kalau dulu itu kan katanya ya Mbak, konon ya, katanya lurik kan digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Kemudian sekarang sudah mulai berbagai macam kelas yang menggunakan. Bahkan juga sampai naik ke kelas atas gitu. Nah, gimana sih Mbak upaya Mbak Rani mengangkat lurik ini hingga bisa dalam tanda kutip naik kelas gitu ya Mbak ya, segmennya dari yang semula kelas bawah kemudian bisa naik ke atas gitu, dipakai berbagai kalangan. Apa yang dilakukan Mbak? Iya, jadi lurik sampai sekarang masih dipakai untuk abdi dalam keraton, itu kita masih bikin. Terus untuk kebanyakan tukang parkir itu kan kalau di Solo Raya diseragaminya lurik juga sebenarnya. Belum lagi yang jamu gendong itu juga makanya selendangnya juga selendang lurik, iya. Tapi kita berusaha masuk ke dunia fashion biar banyak yang mengetahui kalau lurik itu dibikin baju fashion itu juga bagus banget. Jadi kalau dulu image orang lihat kain lurik itu selalu baju sorjan, baju kutu baru untuk yang mbok jamu, baju kusir kuda, pasti selalu gitu. Tapi setelah berusaha masuk ke dunia fashion dan banyak sekali permintaannya sekarang untuk dibikin ready to wear atau untuk bahan bakunya sendiri, kita permintaannya lumayan tinggi setelah masuk ke dunia fashion. Jadi bedanya saya dengan desainer yang lain, kalau desainer yang lain itu harus hunting produknya, bahan bakunya itu harus hunting. Jadi selalu tema dan seasonnya selalu mengikuti perkembangan. Jadi kan harus mencari bahan baku di luar. Tapi kalau saya enggak, saya tertantang untuk membuat sendiri bahan bakunya dan selalu harus tidak berpaling dari lurik. Ya, jadi sampai kemarin kemarin sebelum pandemi itu ikut London Fashion Week itu temanya autumn winter, saya bikin luriknya ditenun dengan benang yang tebal kualitasnya, jadi bisa untuk winter. Bisa untuk winter, iya betul sekali. Tadi kuncinya ada inovasi tadi, kemudian juga adaptasi, kemudian juga mau di mana busana tersebut diperkenalkan, tentunya harus mengenal budayanya juga ya Mbak. Kayak mau ke London lagi autumn winter ya pastinya dingin, jadi ya pakai busana-busana dengan bahan lebih tebal. Iya, kita luriknya kita tenun dengan
benang yang tebal. Jadi Tebal. begitu jadi baju ready to wear itu kemarin juga banyak sekali yang minat di sana. Luar biasa. Konsistensi juga tadi ya Mbak, tidak berpaling dari luriknya. Iya, keren banget nih Mbak. Itu juga inovasi yang sudah sangat luar biasa nih Mbak. Katanya ada baju olahraganya juga ya Mbak? Ya, jadi sekarang saya bikin lurik dengan benang stretch. Benang stretch itu benang likra yang bisa melar seperti legging. Jadi tetap semua bisa saya bikin dari tenun lurik. Saya hanya tinggal inovasi bahan, inovasi modelnya, inovasi warnanya. Jadi setiap tren setter yang baru keluar sekarang tetap bisa saya bikin dari lurik. Luar biasa. Jadi mau apapun karena bahan bakunya diciptakan sendiri, maksudnya tidak harus bergantung dengan pihak luar. Jadi inovasi apapun yang ingin dicapai bisa ya Mbak ya. Iya, jadi meskipun saya bikin baju dan banyak permintaan di bahan, tapi kan tetap bahannya carinya lurik. Ya. Tapi kalau desainer itu biasanya kalau bajunya dibikin sama dengan orang lain, itu bikinan sama dengan desainer ini, itu kan, iya. Karena saya ingin mempromosikan bahannya, jadi saya sampelkan bajunya. Saya sampelkan bajunya seperti ini, dan kalau mau beli bahan ready juga. Jadi tinggal beli bahan atau tinggal beli baju. Oke, iya. Kalau misalnya mau berbeda dari yang lain, walaupun motifnya sama, ya tinggal beli bahannya, nanti didesain dengan desain yang berbeda, gitu ya Mbak? Iya, dan alhamdulillah juga banyak desainer yang pesen bahan untuk nggak dibikin mass produknya, jadi hanya untuk desainer itu sendiri. Oke, keren. Nanti ngobrol lagi tentang bahan. Nah, selesai kita Mbak nih kalau ngobrolin tentang bahan. Udah saya kalau lagi ngantuk juga ngelihat bahan langsung melek. Lagi sakit kayaknya langsung sembuh kalau ngelihat bahan. Aduh, iya. Oke, Mbak. Aku dengar nih katanya Mbak Rani kan nyemplung ke dunia fashion designer itu dorongan dari mertua nih Mbak, agar bisa mengelola perusahaan lurik, dan katanya sempat putus asa juga karena memang ini dunia yang baru sama sekali untuk Mbak Rani. Kemudian yang bikin aku penasaran nih Mbak, gimana sih akhirnya Mbak Rani mampu bangkit dari putus asanya tersebut dan sekarang begitu mencintai dunia fashion, khususnya lurik. Waktu itu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mbak Rani? Boleh diceritain sedikit nggak Mbak? Ini untuk memotivasi para perempuan di rumah. Sebenarnya bukan putus asa, sebenarnya sudah bukan putus asa. Karena dari kecil usaha orang tua itu kuliner. Bidangnya makanan kan jauh banget dengan tekstil kan. Dan nol besar banget kalau masuk ke tekstil itu. Belum pernah belajar tentang tekstil, belum pernah mengenal dunia fashion, dan sudah zona nyaman di makanan. Iya, begitu mertua menginginkan untuk mengurus tenun lurik, bukan hanya membuat loh, maksudnya bukan hanya masuk ke dunia fashion, tapi tapi kan dari benang ditenun kan. Dari benang ditenun, dan alhamdulillah yang saya pegang kan 250 karyawan untuk tenunnya. Itu dari mulai pemilihan benang, dari sebelum ditenun harus seperti apa, itu kan semuanya benar-benar nol besar. Nggak ada basic sekolah di situ juga nggak ada. Jadi Bapak kemarin ini yang penting kamu mau bawa kemana itu terserah kamu Bapak gitu. Yang penting ini tetap jalan karena ini adalah warisan dari Eyang, dan ini harus tetap jalan karena juga sudah lumayan memperdayakan banyak masyarakat di sekitar. Jadi kebetulan kan yang bekerja di situ juga banyak tetangga, dan memang jumlahnya 250, tapi tidak bisa terikat seperti perusahaan besar, karena kalau di kampung, saya kan kebetulan di desa, itu kalau ada yang punya hajat, itu banyak yang izin juga untuk rewang, seperti itu. Belum lagi kalau panen,
terus tandur itu menanam padi kayak gitu. Itu iya, itu yang izin juga banyak juga. Jadi masih tradisional meskipun karyawannya lumayan banyak. Dan saya benar-benar blank saat itu, blank, nggak bisa ini. Terus akhirnya Bapak dijalanin dulu aja. Kamu datang terus setiap hari itu nanti lama-lama tahu seperti apa sikonnya. Kamu harus apa, nanti lama-lama pasti tahu sendiri, Bapak bilang gitu. Jadi tadinya itu Lurik Prasojo itu hanya pabrik dan kantor untuk keluar masuk barang aja. Jadi nggak ada showroom untuk display barang dan macam-macam, itu nggak ada. Jadi sampai generasi kedua Bapak pegang itu hanya pabrik dan kantor untuk keluar masuk barang aja. Begitu saya pegang, sekarang ada retail, ada baju, sudah pelanggan datang itu udah lumayan, alhamdulillah banyak sekali. Jadi kalau digambarkan itu Bapak dulu punya satu kolam dengan ikan besar yang sedikit. Karena hanya ada yang kulaan-kulaan aja, jadi customernya kulaan, customer besar-besar gitu. Tapi kalau saya satu kolam dengan ikan kecil-kecil yang banyak kalau sekarang. Oke. Karena mulai banyak rombongan bis itu mulai banyak. Satu rombongan ngajak rombongan yang lain, satu orang ngajak teman yang lain. Jadi sama sekali nggak ada iklan. Sebelum pandemi saya sama sekali biaya iklan itu sama sekali nggak ada. Jadi hanya mengandalkan dari mulut ke mulut, kita produknya bagus, kita inovasinya banyak, jadi orang itu selalu pengen datang. Karena memang kita lokasinya mewah, mepet sawah, jadi agak susah dicari. Jadi kita mengandalkan inovasi, orang semakin antusias pengen datang lagi gitu. Tapi setelah pandemi ini, iya, selalu ada yang baru. Setelah pandemi ini kita benar-benar budget 100% untuk iklan, karena kita harus masuk marketplace, kita online, kita jalankan semua, kita bikin tim yang baru. Jadi kebanyakan yang salah itu karena mungkin pandemi kita harus low budget, kita harus ngirit. Paling banyak sekarang gitu, kalau diajak sharing tuh paling banyak gitu. Kita harus mulai irit karena ini pandemi. Enggak, kalau kita malah untuk Lurik Prasojo itu kita bikin tim dan online-nya ini kita iklannya lumayan gencar. Untuk marketplace kita masuk semua dan alhamdulillah online-nya sekarang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu ya, iya betul Mbak. Karena jadi borderless ya kalau udah online itu Mbak. Kita nggak harus langsung ke lokasi yang mewah tadi, tapi bisa dilihat lewat layar handphone aja juga bisa langsung. Oh aku mau ini, langsung beli. Itu ya, juga ini ada yang tanya banget. suami ikut ngurusin usaha Prasojo nggak? Jadi bapak itu putranya tiga ini cowok semua, dan bapak punya perusahaan lain yang itu sudah PT dan lebih banyak membutuhkan bantuan karena di sana 24 jam tekstilnya. Jadi kebetulan semua ngurus di perusahaan yang bapak pegang, dan untuk Lurik Prasojo saya yang handle. Sekarang dengan adik ipar, karena adik yang ragil sudah nikah jadi bisa bantuin saya. Oh iya, ragil tuh bungsu gitu ya Mbak ya? Iya, ragil itu bungsu. Iya. Ya sekalian jadi translator. Iya, mertua saya juga orang Solo Mbak, jadi lumayan lah ngerti dikit-dikit. Iya, baik. Jadi luar biasa sekali memang perkembangannya dari yang sebelumnya nol besar, nggak paham apa-apa, kemudian bisa membawa Lurik Prasojo ini menjadi produk yang diminati oleh masyarakat. Sehingga tadi ya Mbak ya, yang sebelumnya punya kolam yang ikannya besar-besar, sekarang punya kolam yang ikan kecilnya banyak, bahkan bukan hanya satu kolam, beberapa kolam, karena sekarang selain offline juga online juga, ini luar biasa. Iya, nah Mbak, sekarang pasti udah mulai banyak yang bertanya-tanya nih, dengan berbagai dinamika fluktuasi yang terjadi sejak awal Mbak Rani terjun di sana, sehingga menjadi luar biasa besar seperti sekarang ini, pastikan banyak hal yang terjadi, apalagi Mbak Rani seorang istri, seorang ibu, seorang anak, itu kan
mengelola perusahaan yang 250 orang di dalamnya, itu banyak pertumbukan peran di situ, Mbak. Nah itu gimana tuh Mbak ngelolanya, Mbak? Iya, alhamdulillahnya rumah dan pabrik itu jadi satu, nempel. Jadi satu lokasi. Jadi saya nggak terlalu kerepotan atau susah untuk pulang dan untuk ke kantor, karena buat saya kerja itu nggak kerasa karena seperti hobi. Saya menjalani hari-hari yang saya suka. Jadi seperti nggak kerja, menurut saya itu seperti nggak kerja. Jadi selama ini tuh cuma kayak ngikutin arus aja, ngikutin tren, ngikutin apa. Jadi saya selalu seperti hobi. Saya baru sadar kalau saya terlalu enjoy malah, karena ternyata setelah saya buka foto lama sebelum saya pegang tenun ini, saya tuh sering pakai batik. Saya tuh sering banget pakai produk-produk lokal yang memang saya suka, yang klasik-klasik gitu. Ternyata saya buka-buka, oh ya, memang dari dulu tuh saya tuh suka suka produk lokal ya, saya gitu. Jadi memang dari dulu ternyata tapi saya nggak sadar kalau saya suka dunia fashion. Cuma saya sukanya, lucu banget itu batiknya kayak gini, itu lucu banget, terlalu gitu. Tapi sekarang kalau lihat di luar, kayak ke mall, lihat baju yang bagus di mall, saya bisa bikin itu kok dari lurik, saya pasti gitu. Ada yang bordir gitu, wah saya bisa bikin kok lurik, tak bordir juga cantik banget, saya gitu. Jadi selalu ini pasti bisa saya bisa bikin dari lurik, sampai koper, sampai sepatu, sampai tas, sampai masker, semuanya bisa. Iya, betul. Yang penting ada kita masih ingin berinovasi, kita masih pengen mengembangkan, itu semua ide pasti insya Allah banyak gitu ya Mbak ya idenya. Nah ini luar biasa sekali Mbak Rani, seorang perempuan atau seorang wanita yang berdaya nih Mbak, dari yang nggak nguasain sampai selain menguasain juga mengembangkan, ini yang luar biasa banget. Baik. Ya, alhamdulillah suami dan mertua support banget Mbak. Jadi selalu ikut mengembangkan. Setiap ada kendala, tamu sudah mulai banyak, tempat nggak cukup, diperbesar, diperlebar gitu. Jadi selalu support. Iya, luar biasa. Nah untuk para wanita di luar sana nih, supaya bisa memiliki daya juang yang luar biasa seperti Mbak Rani, ininya apa nih Mbak, pesan-pesannya apa nih Mbak untuk para wanita di luar sana, supaya ayo walaupun belum nguasain jangan putus harapan, ayo kita sama-sama belajar gitu, gimana? Iya, harus dijalani dulu baru tahu kendalanya apa. Jadi jangan sebelum mulai biasanya sudah kalah perang dulu biasanya. Nggak ada modal, nanti halangannya seperti ini, nanti ada hambatannya seperti ini. Kalau saya dari dulu jalani dulu, nanti baru tahu kendalanya apa. Jadi solusinya pasti tahu setelah dijalani. Tapi kalau planning aja sudah banyak, yang di sini sudah banyak banget, itu susah banget. Iya. Susah banget mau jalaninya. Iya, jadi terlimitasi malah ya Mbak ya. Jadi nanti aku mau begini langsung ada batasnya. Aku mau begini langsung ada batasnya. Jangan-jangan begini, terlalu banyak ini. Iya. Terlalu banyak yang dipikirkan. Bener. Kalau udah nyemplung langsung itu kan ya udahlah, mau nggak mau kita harus jalanin, mau nggak mau kita harus majuin dan ngembangin gitu kan. Lama-lama ketahuan sendiri pasti jalan. Langsung cari solusinya. Iya, pasti langsung cari solusinya. Iya. Nah ini anak profesional semua nih, perlu di bold line benar-benar nih. Jadi kalau misalnya mau memulai sesuatu, jangan kebanyakan mikir ya Mbak ya. Iya. Karena keburu keduluan yang lain. Dan kalau membuat sesuatu itu lebih baik sedikit lebih beda daripada sedikit lebih bagus. Benar nggak Mbak? Iya. Harus punya diferensiasi nih, betul banget. Ya, sedikit lebih beda daripada sedikit lebih bagus. Nah itu juga tuh para non profesional semua,
Pembeda itu sesuatu yang jatuhnya kan jadi diferensiasi, artinya keunikan kita yang nggak bisa didapat di Iya. tempat lain. Iya, kalau lebih Gitu. bagus buat apa? Karena lebih bagus itu kan standarnya beda-beda. Betul, betul. Kalau semakin lebih unik, semakin lebih spesifik, Iya. semakin meruncing, wah, Iya. semakin udah deh nggak. Ibaratnya kalau sebuah produk tuh udah nggak ada duanya lah gitu ya Mbak. Nempel banget di kepalanya para customer. Lurik, oh udah langsung ke Lurik Prasojo gitu. Iya, Mudah-mudahan baju kerja alhamdulillah. Onin Nugroho gitu ya. Iya, Mungkin bisa baik. kolaborasi kita, Mbak. Kita bisa Boleh kolaborasi, ya kan? itu, Iya. makanya nanti saya izin ngobrol lagi ya Mbak ya. Iya. Yeay. Ya TNN profesional semua terbuka kan dengan silaturahmi, jalan rezeki itu pasti ada aja insya Iya, Allah ya karena Mbak nanti karena ya. eh, moto suami saya selalu banyak teman itu banyak aset. Bener nggak, Mbak? Iya, iya Jadi betul. di mana aja, biasanya dengan sekarang gadget itu sebenarnya ada baiknya ada enggaknya, karena kita lebih ke sosialnya kita jadi nggak bagus kalau gadget. Kemana aja kita, kalau zaman dulu kita cari tempat, cari arah aja, kita pasti tanya jalan sana bener nggak, di sana betul nggak. Kalau sekarang nggak, pakai Google, pakai Waze, udah ya. Tapi kalau zaman dulu kita selalu komunikasi sama orang. Sekarang gitu, Iya. sekarang kita kalau nggak komunikasi sama orang, kita ketemu orang di mana, kita ajak komunikasi, kita ngenalin brand kita karena kita punya usaha. Itu kan hubungannya sudah beda dengan anak sekarang yang selalu pegang gadget. Jadi saya selalu dengan siapa aja berusaha menyapa, berusaha ngobrol karena saya punya produk. Dan alhamdulillah setiap kenalan dengan orang di jalan, dimanapun, di bandara, di tempat yang belum kenal sama sekali, selalu setelah mengenalkan produk dan menjadi hubungan yang baik. Jadi banyak teman itu banyak aset menurut saya. Betul, banyak teman banyak rezeki itu aset nanti mendatangkan rezeki. Iya itu lagi nih. Aduh menarik sekali, banyak banget yang bisa diambil nih insight-insight dari Mbak Rani nih, secara nggak sengaja udah berbagi banyak banget ilmu-ilmunya ke kita. Mbak izin untuk ngundang penanya secara langsung untuk bisa bertanya kepada Mbak Rani nih. Untuk selanjutnya nanti saya bacakan satu persatu pertanyaannya. Ini sudah ada yang mau bertanya dengan Dara Hadijah. Ya, Dara Hadijah. Nah, ini dia. Silakan. Halo Mbak Dara Hadijah. Halo, Ya. aku mau nanya ya, lurik kan dikenal sebagai tekstil dengan bahan yang tebal, kaku, terus juga nggak nyaman kan untuk busana. Nah, bagaimana sih Mbak Rani menyiasati itu sehingga menjadikan pakaian yang nyaman dan cantik untuk dipakai? Iya. Oke. Lurik yang saya bikin bahannya 100% katun. Dan untuk konstruksinya saya memakai benangnya yang kualitasnya halus. Jadi selalu kalau orang pegang lurik itu pasti sudah tahu kalau oh ini Prasojo, ini pasti Prasojo, karena saya udah punya brand image sendiri untuk kualitas konstruksi benangnya. Jadi benang yang saya pakai kebetulan beda dengan yang dijual di luar. Jadi setiap baru tahu handfeel-nya aja sudah tahu ini pasti Prasojo. Karena kita memakai konstruksi benang yang berbeda dengan yang lain. Oke, baik Mbak. Ya, Terjawab. Terima kasih banyak. Iya, makasih Sami-sami. Mbak Dara Hadijah. Silakan di klik tombol X-nya. Iya. Iya, sama-sama. Sami-sami. Oke, nah sekarang waktunya membacakan pertanyaan nih Mbak. Aku bacakan satu persatu ya pertanyaan dari yang sudah masuk ke sini. Wah luar biasa, banyak sekali yang sudah masuk. Yang pertama dari Linda_Prayoga. Mbak izin bertanya, apakah filosofi dari kain lurik, apakah bisa dijadikan gaun pengantin? Katanya Mbak, monggo Mbak. Bisa banget gaun pengantin. Bisa dilihat di feed Instagram. Pertama kali
saya izin ke bapak waktu menantu putra yang kedua. Karena waktu nikahan saya, suami saya kebetulan anak pertama. Terus waktu bapak mau menikahkan anak kedua, saya izin ke bapak kalau untuk seragam among tamu dan semua yang ada di acara, saya minta untuk jangan broklat. Broklat sudah biasa dan kita harus beli di luar. Kenapa kita nggak memakai lurik? Dan itu nanti dilihat oleh banyak orang, bisa untuk promosi juga. Akhirnya bapak berkenan. Mulai dari situ, lurik sering dipakai untuk acara wedding. Selain untuk seragaman, dipakai untuk keluarga, sampai ke beskapnya, ke kebayanya, akhirnya dipakai ke mantannya juga sekarang. Jadi lurik bisa dipakai untuk sampai di banyak payat yang sekarang kalau pengantin kan harus lebih gemerlap dari yang, iya harus lebih wah. Itu pasangan payatnya banyak sekali, nanti bisa dilihat di feed di Instagram. Iya, silakan nanti bisa dilihat contohnya, siapa tahu yang mau tanya. Iya, dan permintaannya tinggi atau... sekali. Permintaannya tinggi sekali untuk seragaman nikah. Ya, dari yang keluarga, among tamu, pembawa acara, itu banyak banget permintaannya. Iya, betul. Semoga terjawab Mbak Linda _Prayoga. Kemudian dari Iva _Nisaul nih Mbak. Mbak penasaran banget gimana sih proses pembuatan kain lurik katanya Mbak. Monggo, Mbak. Nah, kebetulan di tempat saya, karena pabrik jadi satu sama showroom, dan sudah menjadi tujuan wisata, jadi setiap tamu datang itu lihat prosesnya dulu. Lihat prosesnya masuk ke pabrik, lihat proses tenun, habis itu baru belanja di showroom. Jadi yang penasaran langsung datang ke Prasaja ya. Oh, langsung datang ke showroomnya. Iya, luar biasa sekali. Ini pinter banget loh Mbak. Dikasih value-nya dulu, baru kemudian ditawarin barang. Kalau ujuk-ujuk langsung ditawarin barang, itu udah apa sih gitu. Tapi begitu kita lihat gimana caranya, kan prosesnya, konstruksi bahan bakunya, itu kan aduh, kok kayaknya jadi, harga segini jadi murah gitu jadinya. Iya, karena saat kita nata benang lurik itu sebelum naik ke tenun, itu ada 2.600 helai yang harus dimasukkan satu-satu ke sisir. Jadi seperti sisir rambut itu, sisir rambut itu harus manual, masukin satu-satu sebanyak 2.600 helai, dan itu bisa dilihat langsung. Masya Allah, iya ya, kalau saya kayaknya udah sabar. Tinggal beli kainnya aja, satu potong 60.000, murah banget kan, per meter 30.000 per meter. Masya Allah, 2.600 padahal yang harus dimasukin, terus dijualnya 60.000. Oke. Baik ya, semoga terjawab Mbak Iva _Nisaul. Kemudian dari Fariza Makmun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lurik biasanya dengan berbagai corak dan warna. Mohon penjelasannya tentang arti dari corak dan makna dari lurik, katanya Mbak. Terima kasih. Banyak sekali. Jadi lurik itu sama seperti batik, punya motif-motif pakem. Kalau batik itu ada teruntung, wahyu temurun, ada sido asih, sido mukti, sido luhur. Lurik juga punya. Lurik itu yang dipakai abdi dalam keraton itu peranakan. Ada yang yuyu kangkang, ada yang lareangon. Banyak sekali motifnya. Kalau maestro lurik kebetulan baru aja meninggal, Pak Mbah Rahmat namanya. Itu bisa menjelaskan untuk warna. Jadi seperti umpamanya bilang motif lareangon, ireng papat, hijau. Jadi jelasinnya pakai warna gitu. Dan itu banyak generasi yang belum tahu. Jadi saya pengen banget bisa bikin museum lurik dengan detail yang spesifik. Jadi benar-benar tahu detailnya. Seperti batik itu kan sudah ada kan. Tapi kalau lurik kan belum ada ininya. Museum sendiri ya. Semangat Mbak. Tahun berapa nih dikasih target, saya yang ngasih target. Iya, jadi pengen ke sana. Baik, Mbak, pertanyaan selanjutnya dari Mixer Bosico. Pegawainya yang bagian memintal turun-menurun nggak, Mbak, katanya? Memintal. Iya, jadi kebetulan dulu pernah ada jam sostek yang benar-benar kita harus masuk ke situ. Dan saya
langsung kasih lihat kalau SDM saya seperti ini. Jadi 3 generasi dan pegawai dari zaman Eyang itu masih. Jadi bisa bayangin SDM saya seperti apa. Jadi di tempat saya itu beliau-beliau yang bekerja sampai setidak mampu mereka. Jadi bukan karena sudah tidak produktif kita ganti dengan yang lebih muda, enggak. Jadi beliau-beliau itu bekerja sampai setidak mampu mereka. Banyak sekali yang sepuh-sepuh itu, banyak sekali. Dan akhirnya nggak bisa terikat dengan ini. Jam sostek karena pasti takut sendiri kan. Wah, berarti nanti lebih tinggi ininya kalau sampai dipaksa masuk ke situ kan. Iya, klaimnya ya Mbak. Dibanding uang jaminan yang dibayarkan tiap bulan. Oke. Iya, Mbak, aku jadi mau nanya nih. Mohon maaf ya, saya nanya dulu ya. Dengan berarti kan ada 3 generasi ya Mbak ya yang jadi karyawan di sana. Itu ada problematika yang muncul nggak sih Mbak? Karena kan kadangkala ada peraturan apa gitu ya, mungkin dari perusahaan atau dari Lurik Prasojo ini yang dikeluarkan dalam masa apa gitu. Kadang-kala kan sulit ya memberi pengertian kepada generasi yang berbeda tersebut. Itu gimana Mbak? Biasanya ada masalah apa Mbak? Iya. Kalau masalah tantangannya gini. Semakin lama waktu bekerja, kan semakin banyak gajinya kan. Tapi kan semakin tidak produktif sebenarnya. Iya. Tapi kita kan ini karena kita menjalankan yang memang sudah jalan dari zaman dulu dan warisan Eyang, dan itu kita lebih ke ini menganggap mereka sudah loyal dari zaman dulu. Jadi nggak kita anggap kendala sebenarnya, malah kita ambil berkahnya dari situ. Ya. Amin. Mudah-mudahan, kita nggak tahu doa siapa yang dikabul bisa jadi sebesar ini ya Mbak ya. Ya luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak. Wah keren katanya, baju olahraganya lurik. Kalau dengan bahan likra, proses menenunnya bagaimana ya Mbak? Saya penasaran katanya Mbak. Pertanyaan dari sama aja, cuma arah pakannya kita ganti dengan benang likra. Jadi untuk lusinya sama kita katun. Jadi yang tenun dibikin roll di boom sebelum naik ke tenun itu tetap benang katun. Cuma arah pakannya kita ganti ke likra yang bisa melar. Ada lagi yang anyaman dobi. Anyaman dobi itu cuma kita tambahin alat ditumpangkan di atas tenun aja, nanti bisa langsung keluar dobinya gitu. Iya. Jadi udah canggih alatnya ya Mbak, nggak usah ini dulu selesai prosesnya, baru kemudian diulang lagi prosesnya. Wah, karena sudah ini bisa langsung jadi satu proses, bisa beberapa tekniknya step. Aja, tekniknya yang kita yang kita inovasi tekniknya, jadi lebih banyak variasinya. Iya, oke. Baik Mbak, pertanyaan lagi katanya, tadi ini sudah. Mbak, kalau desain semua Mbak Reni sendiri yang ngedesain atau ada tim? Kebetulan alhamdulillah masih saya sendiri, dan sebelum masuk ke marketplace juga desain sendiri, disampelin, dimodelin sendiri, diupload pakai handphone sendiri, jadi lumayan ngirit. Kemarin lumayan ngirit. Iya betul. Baik. Tapi karena sekarang pakai tim marketplace kan sudah beda lagi. Marketplace itu fotografer sudah sendiri, sudah semuanya mandiri sendiri gitu. Iya. Lebih inilah Mbak, yang bisa didelegasikan. Ya, tapi untuk desain masih sendiri sih, karena saya merasa kalau desain itu kalau saya nggak suka, apa orang lain mau suka gitu. Jadi selalu saya membuat yang saya suka dulu. Iya. Sentuhannya pribadi berarti ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan lain. Nah ini saya bacain aja loh Mbak ya. Dari Wahyu Ningnan, Mbak Rani, besok ada sale besar nggak di marketplace-nya katanya? Oke, tak bikin sale besar ya. Oke. Tuh, paranen profesional semua nih. saya ini sampaikan ya tadi pertanyaannya, dan katanya insya Allah ada gitu ya Mbak ya.
Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dretnowati underscore Adi underscore Dharma. Pegawai 250 itu karyawan tetap ya Mbak. Untuk salarinya bagaimana? Wah ini dijawab seininya aja Mbak, monggo. Kalau salary kita masuknya harian. Jadi kalau masuk ya dibayar, kalau nggak masuk ya nggak dibayar. Karena pernah kita kan banyak UKM yang di luar, jadi tidak hanya pabrik yang bekerja di karyawan yang bekerja di pabrik. Untuk UKM yang di luar itu pernah kita bayar harian, dan itu kita malah merasa apa ya, nggak sama-sama balance karena kalau sekarang hitungannya kan meteran. Jadi kalau ada kain berapa meter kita bayar untuk ongkosannya. Tapi kalau dulu kita bayar harian, kebetulan kalau yang UKM di rumah-rumah itu nggak sehari mereka bekerja. Ada yang disambi momong cucu, ada yang jagong, ada yang ditinggal kemana. Jadi akhirnya kita bayar sesuai jumlah meter yang dibikin. Itu kalau yang di luar. Tapi kalau untuk yang pabrik, yang langsung deket sama showroom, kita bayarnya harian. Jadi sesuai jam kerja. Masuk 4 hari, kita bayar 4 hari. Masuk full 1 minggu, kita bayar 1 minggu gitu. Ya, lebih fair ya Mbak ya. Iya. Ya, berdasarkan output kerja. Baik. Kemudian pertanyaan dari Atik 0792, Mbak, gimana trik menyetrika kain lurik agar hasilnya bagus katanya Mbak? Iya, setengah kering disetrika pasti halus banget. Jadi kain lurik itu jangan dijemur di sinar matahari atau di kelantang karena warnanya cepat pudar. Dan kalau dijemur di dalam cuma diangin-anginkan pasti kan masih dingin itu. Itu kalau disetrika bisa halus banget. Iya. Oke, semoga terjawab Mbak Atik 0792. Mbak, pertanyaannya banyak, nggak apa-apa. Sekarang dari Zaha 432 nih Mbak, apakah lurik Prasojo mempunyai karakteristik tersendiri dari lurik-lurik lainnya katanya? Iya, kebetulan lurik setelah keluar dari pakem itu saya bikin kan warnanya cerah-cerah banget, kata orang cetar membahana. Itu setiap lihat lurik di luar yang dijual di pasaran dengan motif yang cerah ini pasti Prasojo, jadi sudah gitu. Setiap lihat lurik warnanya seperti rainbow, ini pasti lurik Prasojo. Tapi kita nggak pernah mematenkan atau bikin HK-nya untuk motif-motif karena setiap orang pengen datang itu karena pengen tahu sesuatu yang baru. Jadi kita selalu banyak inovasi. Kita menangnya di inovasi. Jadi nggak takut dibikin sama orang, nggak takut dicipta sama orang. Kita pasti bikin lagi yang baru. Betul. Karena proses rezeki tersebut rezeki itu kan nggak seperti sandal jepit yang bisa keliru kan, jadi pasti pada tempatnya. Betul, pada tempatnya ya, udah ada nomor rekeningnya masing-masing. Baik. Kemudian pertanyaannya lagi, hebat Mbak Rani, salut katanya. Wah, luar biasa. Habis ini live shopping ya Mbak Rani katanya tuh. Iya, live shoppingnya ditunggu-tunggu loh. Alhamdulillah banget loh. Saya tuh nggak nyangka sama sekali live shopping itu ternyata sudah banyak yang nunggu dan barangnya sampai rebutan gitu. Alhamdulillah banget, saya nggak pernah nyangka kalau live shopping itu sangat diminati. Ya, mungkin karena jiwa shoppingnya nggak bisa keluar rumah kan, datang langsung kan? Jadi, lewat layar handphone juga. Iya, bisa belanja lewat layar handphone. Iya, betul. Berarti strateginya yang sekarang itu menjawab ini Mbak, menjawab kebutuhan. Baik, wah keren Mbak Rani, saya penggemar setia status jenengan katanya tiap hari. Alhamdulillah. And bos babynya sudah lama saya bertanya-tanya Mbak Rani ini mau mantu apa anaknya. Aduh, baru hari ini kekepoan saya terjawab katanya. Aduh, baik. Nah, ini untuk yang
mau kepo-kepo jangan lupa terus saksikan statusnya nih Mbak Rani ya, monggo. Nah kalau di sini di Nanugroho Solution saya mau nanya lagi nih Mbak, pernah nggak sih ada satu tantangan yang berarti gitu Mbak terkait multiperannya Mbak Rani nih dengan berbagai macam kewajiban yang harus dilakukan nih Mbak? Apa ya? Karena kemarin saya pernah kena COVID dan 2 minggu kan tidak bisa kemana-mana. Yeah. Tapi tetap jalan, tetap bisa kerja dari handphone juga tetap bisa kerja. Jadi seperti tidak ada kendala, ya? tidak ada bedanya juga. Untuk rumah tangga, alhamdulillah suami juga support. Untuk kerja juga dari jauh juga bisa dipantau. Yeah. Jadi alhamdulillah semua tidak berjalan. Iya. Luar biasa. Ya itu Mbak, kadang-kala ya kendala itu muncul karena terlalu dipikirin kali ya. Iya, iya benar. Betul banget itu benar. Iya. Jadi jalanin dulu baru tahu kendalanya apa. Ya, itu dia. Oke. Baik. Kemudian terakhir nih Mbak, sebelum berpisah, pertanyaannya ada pesan nggak atau saran nih dari Mbak Rani untuk para wanita di luar sana agar lebih mencintai produk lokal, terutama kain lurik dari Jawa Tengah. Monggo Mbak. Iya, jangan hanya mencintai saja, tapi harus memakai. Nah, iya. Karena kalau saya sendiri, kalau bukan saya dulu yang memakai, mau siapa lagi? Kan harus saya dulu yang memulai. Ya, gitu. Oke, jangan hanya mencintai saja, tapi harus memakai. Ada lagi Mbak pesan-pesannya nih untuk para NN profesional yang nonton? Iya, dijalani dulu. Jadi nanti tahu kita harus belok atau harus jalan terus. Tapi bukan berhenti loh. Kita harus belok atau harus jalan terus, bukan harus berhenti. Betul. Ya, silakan kalau lelah istirahat, tapi bukan untuk berhenti, bukan tapi untuk supaya bisa maju terus gitu ya Mbak. Iya. Seneng banget bisa ngobrol sama orang-orang yang satu frekuensi nih Mbak. Jadi nggak berasa capek. 1 jam ngobrol kita udah tuh Mbak 5 menit lagi 1 jam. Iya Mbak Rani matur nuwun sangat atas waktunya. Terima kasih. Nggak terasa 1 jam sudah ngobrol. Banyak banget tadi yang bisa diambil pelajarannya dari obrolan kita 1 jam ke belakang. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan. Amin. Jangan cuma sampai di sini, dijalin lagi silaturahminya. Siap. Monggo pinarak ke Pedan. Iya. Nanti kalau ke Solo boleh mampir-mampir nih Mbak. Iya. Kebetulan Solo, Jogja itu kan kita di tengah-tengahnya, Klaten. Oh. Iya, saya nanti mau ke Klaten, nanti kita ngobrol pertengahan bulan ini. Iya Mbak, kebetulan kita ada sedang bangun pesantren juga Mbak di sana Mbak, di Klaten Mbak. Jadi insya Allah akan sering ke Klaten nantinya. Nah nanti sering ketemu Mbak Rani ya, mudah-mudahan kalau ada waktu. Amin, amin. Iya, makasih Mbak, sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dipayungi oleh keberkahan usahanya. Amin ya Allah, amin ya. Salam untuk keluarga Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, Masya Allah, keren banget kan? Luar biasa sekali apa yang udah kita obrolin tadi dengan Mbak Rani. Tadi pesannya beliau, kalau mau memulai usaha, jangan banyak mikir, langsung aja dijalani. Karena setelah dijalani, kita baru tahu nih, apakah jalan yang harus kita ambil itu jalannya lurus atau jalannya belok. Dan segala jalan yang ada di depan setelah kita menjalani usaha tersebut, baru nanti ketahuan nih, kita harus bagaimana mengambil solusinya. Jangan kebanyakan mikir, jangan membuat limitasi di pemikiran Anda, karena sebenarnya Mbak semua bisa lebih besar, bisa lebih berdaya daripada apa yang sudah Mbak capai sekarang. Kemudian juga tadi terkait lurik,
kalau misalnya mau mencintai produk lokal, jangan hanya cuma mencintai, tapi juga dipakai katanya gitu. Karena semakin banyak yang memakai, artinya semakin banyak yang mempromosikan produk lokal di semakin banyak halayak. Ya, luar biasa sekali kan pembicaraan saya atau obrolan saya tadi dengan Mbak Rani. Silakan yang nggak sempat nonton tadi atau baru bergabung di tengah-tengah, silakan nanti tonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store karena semuanya terekam di sana ya Mbak semuanya. Monggo. Nah sekarang saya mau mengumumkan pemenang dari pertanyaan terbaik sore hari ini, Nina Nugroho Solutions episode ke-84 tanggal 4 Juni hari Jumat jam 4 sore tadi sampai jam 5 sore tahun 2021. Pemenangnya adalah Linda_Prayoga. Pertanyaannya, Mbak izin bertanya, apakah filosofi dari kain lurik apakah bisa dijadikan gaun pengantin? Selamat kepada Linda_Prayoga. Silakan untuk mendapatkan hadiahnya masuk ke Instagram Nina Nugroho Store. Klik link yang ada di bio Nina Nugroho Store untuk kemudian tersambung dengan para sales advisor kami agar bisa dibantu bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Oke, nggak terasa sudah jam 5, kita sudah 1 jam bersama-sama. Terima kasih kepada Mbak semuanya, para NN profesional yang sudah terus mensupport Nina Nugroho Solutions. Sekarang sudah episode 84. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, yaitu episode 85 di hari Jumat depan ya Mbak, dengan tema-tema dan topik-topik yang gak kalah menarik dan pastinya bermanfaat untuk Mbak semuanya menjalani hari-hari sebagai wanita multiperan. Jangan lupa juga, wanita berdaya, aku berdaya. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dadah.